Sudahkah kita merasa penting ya memahami hukum waris? Di luaran sana banyak yang datang kemudian berkonsultasi ya, berkomunikasi tentang beberapa hal berkaitan dengan sepeninggal orang tua. Kok masih banyak kaum muslimin yang antara satu dengan yang lainnya itu berantem, tidak akur, bahkan kemudian bermusuhan. Gara-gara apa, Bunda? Gara-gara urusan warisan. Yang satu ingin dibagi rata, yang satu saya yang paling gede. Kenapa saya? Kan saya juga anaknya ayah dan bunda. Kenapa kemudian saya harus diberikan setengah dari anak laki-laki? Protes. Tapi kalau tadi menyimak tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Mahyudin, ini semua adalah urusan Allah. Kita hidup saja juga ini dihidupkan oleh Allah. Allah sudah menyiapkan segala sesuatu, siapkan buminya, dihamparkan, kemudian dipayungi oleh langit yang begitu luar biasa. Allah tidak ciptakan tiang langit ini, Bunda ya. Dan kemudian kita udah siapkan airnya, udaranya, cahaya matahari. Pernahkah kita berpikir semua itu adalah kenikmatan dari Allah? Dan Allah tidak pernah memerintahkan meminta bayaran dan bayar rekening kepada Allah. Tidak pernah. Coba kita diputus listrik kita. Gara-gara apa? Ketua takmir Masjid Nurul Iman terlambat bayar. Diputus listriknya, Pak. Coba bayangkan kalau punya cahaya matahari diputus sama Allah. Gara-gara kemudian manusia banyak yang tidak bersyukur kepada Allah. Allah tidak seperti itu, berbeda dengan manusia. Baik. Terus apalagi yang kita mau pertanyakan kepada Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masa sih tidak tersentuh dengan seluruh alam ini? Ya Allah berikan air, cahaya matahari, tumbuhan. Alhamdulillah negeri kita ini negeri yang subur, mak. Tinggal nyecepin tangkal siapa pohon singkong jadi. Ya walaupun tidak diurus oleh kita, banyak. Itu Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita terhadap mensikapi apa yang telah Allah ciptakan? Allah menyampaikan tadi yusikum, ya. Allah telah mewasiatkan. Yuk sama-sama sadari itu. Apa sih kemudian kenapa kita harus membahas tentang hal ini ya? Ibu bapak ya, luar biasa ini. Kalau kemudian kita menyadari sepulang dari ini bergegas, Ustaz tolong hitungkan saya warisannya gitu. Itu yang di mana-mana begitu. Ada yang datang, Ustaz saya kan mau meninggal, betul. Kapan? Nggak tahu. Allah sudah menyampaikan itu kan. Cuma sebelum meninggal saya ingin menyampaikan kepada keluarga kami, anak keturunan kami supaya hitungan warisannya saat saya meninggal kemudian sudah jelas. Ya Pak ya, baik. Kita bukan ngoceh tanpa rujukan. Nah, ini yang Al-Fakir jadikan sebagai salah satu rujukan. Rujukannya Al-Quran dan Sunnah sebetulnya. Tapi kemudian Al-Fakir kebetulan berposisi di satu penerbit. Maka ini bukan promosi Pak ya, menginformasikan, bukan promosi. Nah ini kitabnya. Di kitab ini Al-Fakir membahas. Nah ini kebetulan sudah diterjemahkan. Aslinya ada, aslinya sama. Jumlah halamannya sekitar 650 halaman. Ya, hurufnya Arab dan gundul. Jadi kalau saya membawa yang gundul-gundul bingung nantinya. Sayanya menyampaikannya gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah diterbitkan. Ya, ini kemudian diterbitkan oleh salah satu penerbit di Depok namanya Gema Insani. Dan Al-Fakir merujuk tentang kitab ini. Supaya kemudian kita tidak asbun ya Pak ya. Apa sih rujukannya gitu kan. Dan alhamdulillah ini penulisnya luar biasa. Ya, menjelaskan sesuatu yang dibutuhkan oleh umat akhir zaman. Disesuaikan bahasanya mudah dipahami dan kemudian struktur penjelasannya luar biasa ya. Kemudian urgensi ilmu waris. Nah ini sering kemarin Pak Ketua MUI ya kemudian menyampaikan tentang hadis ini. Hadisnya sahih dan ini diriwayatkan dari Ibnu Majah, Ad-Durqutni dan Al-Hakim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu. Kata Yai Kamto, ini fi'lul amr, kata kerja perintah. Siapa yang diperintah umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebetulnya seluruh manusia yang terlahir ke alam dunia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu umat akhir zaman.
umatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kemudian ada yang memilih masuk ke dalam barisan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada yang tidak mau. Padahal kan jelas ya di surat Al-Bayyinah jelas. Mereka itu sudah mengakui akan hadirnya Nabi terakhir khataman nabiyyin. Tapi ada yang mengikuti, ada yang tidak. Maka kemudian akhirnya Allah memberikan dua tempat. Di mana yang pertama tadi disampaikan oleh Ustaz Mahyudin. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Itu bukan orang sembarangan dan orang abal-abal. Ahlul kitab faham mereka, tapi kemudian tidak mau taat dan tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Asyaallah, kekal abadi di dalamnya. Nah, oleh karena itu ketika datang perintah Allah, apa yang harus kita sahuti dan kemudian harus kita respon? Bapak Ibu, ayah bunda rahimakumullah, Allah mengingatkan ya bahwa ciri orang-orang yang beriman yang mengikuti apa yang telah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan dengan alaihi wasallam yang kemudian dibawa disampaikan kepada umatnya sampai akhir zaman, apa yang direspon oleh orang-orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala ada ciri orang yang beriman, udah pasti itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menjasa. Apa kata Allah dalam surat Ar-Rum? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itu ciri orang yang beriman. Ya, telah ada respon dan jawaban dari orang-orang yang beriman manakala Allah dan Rasulnya menyeru serta menjadikan Rasulullah sebagai seorang hakim, sebagai pemutus perkara. Apa yang kemudian direspon oleh orang-orang yang beriman? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami siap taat. Nah, itu. Jadi nggak banyak berdiskusi lagi. Mari jamaah Masjid Nurul Iman kita kumpul yuk. Apakah hukum waris itu wajib atau tidak? Nggak usah diambil suara terbanyak, Pak. Itu sudah perintah Allah. Respon kita orang-orang yang beriman cuma itu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu tidak orang yang beriman. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan ta'allamul faraid. Pelajari oleh kamu sekalian ilmu warid, ilmu faraid. Tidak cukup di sana ternyata, Pak. Makanya tadi disampaikan ya Al-Mukarram bahwa ini baiknya mempelajari ilmu waris itu sekeluarga, Bunda. Sekeluarga. Supaya kemudian tidak kita saja yang tahu, anak-anak kita, ya, keluarga kita semuanya ahli waris kita. Manakala ketika kita wafat, kita pasti wafat gak Bapak? Kita pasti wafat ya, yakini itu. Maka penting membahas tentang hal ini supaya apa? Supaya nanti sepeninggal kita yang kita sudah yakini kedatangannya itu, maka ketika kita meninggal tidak keluarga kita atau ahli waris kita tidak mengirim ya hal-hal yang tidak baik kepada kita. Maka jariah yang akan sampai kepada ahli waris yang ditinggalkan adalah sesuatu yang baik karena sepeninggal kita sudah ajarkan dan kemudian kita sudah menyampaikan sesuatu yang baik. Maka salah kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu investasi yang akan menjadikan investasi bagi kita setelah wafatnya kita ada 3 saja. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu saja investasi kita Pak yang akan menemani alam barzakh. Tapi tatkala sepeninggal kita bukan mendoakan anak-anak kita, maka tapi kemudian ricuh berebut
warisan. Maka wajib kata baginda Rasul wa'allimuha, dan ajarkanlah. Kalau mungkin ayah bunda sekarang tidak bersama anak-anaknya, tidak bersama dengan keluarganya, yuk sama-sama setelah ini kita sampaikan ya kepada keluarga. Betapa kemudian ini sesuatu yang penting. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan tahu betapa Allah telah menetapkan ya tentang aturan seberapa besar bagian masing-masing ahli waris dari harta yang kita tinggalkan, sampai detil dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa 11 itu, Pak. Ada yang 1/4, ada yang 1/3, ada yang 3/4, ada yang 1/8, ada 1/6. Jelas detil itu loh Bunda. Ini artinya apa? Allah sayang banget kepada umatnya, kepada hambanya. Supaya apa? Supaya tidak ada harta sekecil apapun yang masuk ke darah dagingnya dengan sesuatu yang haram. Kan kalau kemudian ada harta milik orang bukan punya kita masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana kemudian kata Rasulullah SAW ketika ada barang yang haram masuk ke dalam darah kita, api neraka siap untuk mengguncang diri kita. Itu yang pertama. Maka kemudian kata baginda Rasul, pelajarilah ilmu waris, setelah tahu kemudian ajarkanlah, atau kemudian sama-sama untuk belajar. Kenapa kemudian Al-Fakir berdua itu semangat banget dan yakin banget bersama para yai di Mui, Kecamatan Cipayung itu? Karena ini Pak, sesuatu yang kemudian Allah telah jaga, Allah telah begitu tentukan sebegitu detil, tapi kitanya kemudian tidak mengabaikan. Kasihan Pak ya. Fa innahu nisful ilmi, sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Jadi ilmu waris itu adalah kata baginda Rasul setengah dari ilmu-ilmu yang kemudian Allah berikan kepada umat manusia. Wa huwa yunsa, ilmu ini akan dilupakan. 15 abad yang lalu ayah bunda, 15 abad yang lalu baginda Rasulullah SAW telah menyampaikan hadisnya bahwa ilmu waris akan dilupakan. Nah, Kecamatan Cipayung wabil khusus Mui Kecamatan Cipayung tidak ingin kemudian jajaran atau wilayah yang ada di lingkup ya wilayah Kecamatan Cipayung itu terbukti bahwa ternyata di sini yang akan meninggalkan ilmu ini, melupakan ilmu ini. Kita tidak mau ya. Kata ketua MUI, kita tidak mau kebagian tentang apa yang disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya kemudian bergegas kita sosialisasi. Wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Sudah begitu kemudian kata baginda Rasul, ia atau ilmu waris adalah hal pertama yang dicabut dari umatku. Kan tidak ingin Pak ya, kita mengharap ya Allah berikan kami anak-anak yang soleh, yang akan mengirim-ngirim doa-doa kepada kami kelak ketika kami sudah wafat ya Allah. Yang dikirim apa? Berita bahwa anak bapak anu ya telah ditangkap polisi gara-gara berebut warisan. Kan gak nikmat Pak ya. Insya Allah setelah ini kita memahami bahwa betapa penting ya Pak ya. Karena begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita Pak. Jadi khawatir dalam harta yang kita miliki ada harta yang bukan milik kita, kita makan. Kan haram Pak. Sayang banget kalau kita sudah mengupayakan, gitu ya. Banting tulang, pulang pergi pagi, pulang pagi, enggak pulang-pulang kenapa ya? Tapi kemudian hasilnya tidak dimanfaatkan oleh ahli warisnya untuk mendoakan. Kan anak yang soleh beramal, berkata-kata, kemudian membagikan atau memanfaatkan harta yang ditinggalkan dengan cara yang telah Allah tetapkan, maka mengalir jariahnya, amal solehnya mengalir kepada kita insya Allah. Baik, dah. Berikutnya tentang ya sedikit dari kitab ini disebutkan bahwa ilmu waris itu adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris dari peninggalan si mayit. Al-Fakir kemudian Yai Kamto kemarin tanya, Ustaz perkenalan dulu atau langsung kita praktek? Boleh praktek Bu. Makanya kemudian nanti disiapkan aja pertanyaan, atau bukan pertanyaan, tulisannya ya Bunda ya. Keluarga Amir Ma'ruf, istri, anak-anak,
kemudian siapa lagi? Nah, kebetulan anak saya laki-laki semua, Bapak. Jadi kemudian ketika saya wafat, maka ahli waris saya 2 saja. Yang pertama istri, yang kedua anak. Anaknya laki-laki maka jadi asobah, pembagi habis. Ya, kebetulan. Jadi tidak, ibu, ayah sudah tidak ada, maka kemudian ahli warisnya itu. Maka nanti yang akan menentukan bagaimana pembagiannya, ada namanya nanti ashabul furud. Orang-orang yang menjadi ahli waris siapa saja, nanti kita akan sebutkan, akan kita bahas. Baik, makanya jangan kemana-mana dulu Pak ya, harus sampai tuntas. Kalau ada yang pulang sebelum selesai, rugi banget. Ya Pak ya. Oh ngancam sih enggak. Ada prasmanan enggak sih Pak? Oh, beda. Silakan sambil ini Pak ya. Baik, kemudian yang kedua, ilmu waris juga dinamakan dengan ilmu faraid, artinya pembagian waris. Jadi tadi ada disebutkan ada perhitungan, ya. Jadi harus dihitung. Dan perhitungannya khusus, Pak. Jadi alhamdulillah beberapa orang yang sudah berkonsul, maka kemudian kita jelaskan, alhamdulillah paham, ya. Bahkan kemudian tadi disebutkan Allah saja berwasiat. Jadi kalau ayah bunda, bapak ibu yang mau berwasiat kepada anak-anak, itu bagusnya adalah misalnya begini, anak-anakku sebelum nanti bapak dan ibu wafat, tolong nanti kalau wafat, warisan yang bapak ibu tinggalkan berapapun besarnya, tolong dibagi secara Islam. Wah itu keren. Daripada kemudian kita berwasiat yang lain. Anak-anakku, nanti kalau ayah dan ibu wafat, maka tolong nanti sebagian warisan dikasih ya ke adekmu yang paling kecil, itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau kemudian tolong nanti kalau ayah dan ibu wafat, 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan kasih ke takmir Masjid Nurul Iman, itu boleh. Artinya apa Pak? Wasiat tentang warisan nggak boleh kepada keluarga. Ya Pak ya. Bagaimana kemudian caranya supaya bisa enggak warisan itu dibagi rata? Bisa Pak. Nah, langsung dia bisa. Bisa Pak. Caranya gimana? Caranya dihitung dulu, nanti bisa kita komunikasi, hitung bersama, ya, disaksikan oleh keluarga. Nah, setelah dibagikan, si A kebagian sekian, si B kebagian sekian, terus ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Nah, setelah dibagikan, oke ya, setuju ya. Ini adalah cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika membagikan dengan cara ini termasuk ibadah di sisi Allah. Sepakat ya? Tapi gini Kak, kata adenya. Ini usul nih, usul. Kebetulan anak laki-laki yang ngomong, bagaimana kita ada anak perempuan ini, ada perempuan yang paling kecil, bagaimana kemudian kalau saya usul, kita pahami sudah sepakat. Kalau saya usul, bagaimana kemudian warisan yang ditinggalkan oleh ayah, oleh ibu, kita bagi rata aja juga. Boleh Pak, tapi disepakati dulu. Jadi yang mestinya kebagian dua bagian, tapi kemudian dia infakkan, dia sodakokan untuk anak yang paling kecil dari anaknya yang perempuan, itu boleh. Makanya kemudian kita tuntaskan dulu Pak ya. Insya Allah nanti kemudian kita akan sampai kepada pembahasan itu. Baik, kemudian ilmu waris adalah ilmu tentang pokok-pokok fikih dan hisab, perhitungan maksudnya, yang dengan itu diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari harta tersebut. Jadi dihitung, setelah dihitung, oh iya anak pertama kebagiannya sekian, anak kedua kebagian sekian, ya. Baik. Itu kemudian definisi dari waris. Berikutnya, nah ini yang kemudian menjadi motivasi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Dhariyat Pak ya 56 sering kita baca dan sering disampaikan. Apa maknanya? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Itu terjemahan secara yang disepakati oleh tim penerjemah Departemen Republik Indonesia tahun 2013. Karena sebelumnya berbeda ya, ada perubahan. Wama, dan tidaklah khalaqtu, aku ciptakan al jinna, yaitu jin wal insa, dan manusia, illa. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam grammar bahasa Arab ketika kata ma bertemu dengan illa, ya, ma itu harfun nahyi dan harfun nafyi ya.
Kemudian yang kedua, illah harfun istisna. Ketika dua kata ini bersatu dalam sebuah kalimat, maknanya menjadi al-hasr, pembatasan. Apa maknanya kalau kita terjemahkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah saja. Begitu maknanya, Bapak. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita yakini ini berorientasi kepada ibadah. Apa syaratnya? Syaratnya adalah setiap amal yang kita lakukan harus terikat dengan hukum syara. Begitu, Pak. Apa hukum syara? Al-Mukarram mungkinnya kesepuhan Pak Hamdil tahu persis itu kan. Jadi hukum syara itu adalah hukum yang telah ditetapkan di dalam Islam. Ada berapa, Bu? Hukum Islam ada berapa? Ada yang tahu? Ada hadiah nih. Ada yang tahu hukum Islam ada berapa? Ada 5, udah ngacungin gini ya. Ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, bolak-balik, yang kelima haram. Itu hukum Islam. Kita terikat dengan itu. Bagaimana kemudian supaya menjadi ibadah setiap amal yang kita lakukan terikat dengan hukum ini? Yang wajib kita laksanakan, berpahala wajib. Yang sunnah kita laksanakan, berpahala sunnah, dapat pahala. Yang mubah jangan terlalu banyak, karena mubah itu adalah dilaksanakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau kemudian kita waktu kita banyak melakukan yang mubah-mubah, sayang sia-sia. Ya, apa yang mubah contohnya? Makan, minum, tidur, jalan-jalan, healing. Ya, itu mubah. Ya. Lihat bola, mubah itu, nggak haram. Ustaz, kalau nonton bola haram atau apa? Enggak, mubah saja. Maka ketika kita banyak melakukan yang mubah, sia-sia. Karena waktu kita habis untuk yang tidak berfaedah untuk kita. Maksudnya tidak berpahala ya. Kita setiap hari makan, Pak ya, tapi kan sesekali. Tidur kan sesekali. Coba kalau tidur setiap hari, Ustaz kan orang tidur nggak dicatat amalnya, betul, tidak dicatat oleh Allah, ya, diangkat kolam catatan amal kita oleh Allah karena kita tidur. Tapi kalau kebanyakan tidur kan tidak bisa kita melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berpahala di sisi Allah. Yang makruh dan yang haram ditinggalkan, itu berfaedah dan itu bermakna ibadah, ya Pak ya. Nah oleh karena itu setiap hal masuk. Ketika kita bangun dari tidur, apa yang kita lakukan, Bunda? Ini sekedar ilustrasi saja, supaya kemudian kita nanti kaitkan dengan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Oh iya ya, betul, ini sesuatu yang kembalinya untuk kita juga. Saat kita bangun dari tidur, apa yang dilakukan, Bapak? Berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ibadah bukan? Ibadah. Kenapa? Mencontoh Rasul. Karena Rasulullah SAW saat bangun dari tidur berdoa begitu ya. Ya Allah, makna tidur itu ternyata setengah dari kematian. Doanya saja, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kalau kemudian saat tidur langsung ya les tidak bangun lagi, kan mati namanya Pak ya, wafat. Nah, setelah bangun dari tidur baca doa, apalagi yang harus kita lakukan? Ini ada pengumuman dari Takmir Masjid Nurul Iman bahwa ba'da subuh diharapkan para jamaah, para kaum muslimin silakan hadir, ada ta'lim. Apa yang kita lakukan setelah bangun baca doa, doa bangun tidur, kemudian kemana kita? Kemana? Langsung ke masjid? Ya enggak lah, kan wudu dulu atau Bapak kemana Bu? Kamar mandi. Bisa enggak di kamar mandi kita ibadah? Apa? Insya Allah saya sudah sampaikan ya. Jadi di kamar mandi itu wah luar biasa Pak. Itu bisa berpahala wajib Pak. Wah bisa ya? Bisa. Pertama masuk kamar mandi melangkahkan kaki ibadah nyontoh Rasul. Yang kedua mau ngapain di kamar mandi? Mau mandi membersihkan hadas dari tubuh kita. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Ibadah bukan? Apa hukumnya? Wajib.
Masya Allah. Di kamar mandi kita bisa beribadah. Satu. Yang kedua, setelah mandi apa yang kita lakukan? Wudu. Sebelum wudu, tutup dulu aurat, Ibu. Ya, menutup aurat apa hukumnya? Wajib. Di mana itu dilaksanakan? Di kamar mandi. Pahala wajib didapat. Setelah menutup aurat, apa yang kita lakukan? Wudu. Masya Allah. Wudu menjadi syarat sah sholat. Ketika dilaksanakan, berpahala wajib. Ketika ditinggalkan, nggak sah sholatnya. Di mana itu tempatnya? Di kamar mandi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah saja. Di kamar mandi saja berpahala dan termasuk kategori ibadah, apalagi membagikan waris dengan cara Masa kemudian tidak ngerti aja? Mau cipayung ini luar biasa. Gitu ya, warahmatullah. Baik, teruskan. Nah, yang kedua adalah setelah kita diciptakan oleh Allah, sebuah kepastian. Ini informasi dari Allah. 15 abad yang lalu sudah menginformasikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti mati, Bapak. Apa yang kita harus siapkan? Ini banyak hal, sesungguhnya ada tema lain yang menarik banget. Jadi ternyata kata Rasulullah, kita di dunia ini anggap saja kita sebagai orang asing. Kun fid dunya ka'annaka qarib, kata baginda Rasul. Jadikan diri kamu ketika di dunia sebagai orang asing. Awabiru sabil, atau seperti orang yang lagi healing. Imam Nawawi menyebutkan, artinya Rasulullah SAW memaknai bahwa hadis ini berkenaan dengan tempat kita yang sesungguhnya bukan di Cipayung, bukan. Ini bertempat melintas saja sambil healing, sambil jalan-jalan. Di mana tempat kita? Kata Rasulullah, tempat kita di surga, Pak. Di surga. Urusan kemudian kita sampai atau tidak urusan hari itu bab lain. Tapi yang pasti yakini dulu bahwa kita sekarang itu sedang dalam kondisi musafir. Sebagai seorang asing, jangan terlalu betah di dunia. Semuanya dihabiskan ya, waktu kita, ya, ingatan kita, pikiran kita untuk ngurusin sesuatu yang sesungguhnya bukan di sini tempat kita, bukan. Tempat kita adalah di surga. Apa yang harus kita siapkan untuk di surga? Ada hadis lain ketika Rasulullah menjelaskan tentang orang yang cerdas. Apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menghisab dirinya setiap saat. Yang senantiasa berintrospeksi setiap saat. Apa ya yang sudah saya lakukan hari ini? Apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang? Wa amila lima ba'dal maut. Dan mengamalkan, mengerjakan hal-hal untuk persiapan kita setelah kematian kita. Itu yang paling penting. Itu orang yang cerdas, kata baginda Rasulullah, ya Bunda. Jadi orang yang cerdas itu adalah yang senantiasa beramal, berbuat, bekerja, ya, berkonsentrasi, semangat luar biasa. Untuk apa? Untuk persiapan bekal menuju setelah kematian kita. Ya, kita yakin Bunda ya, bahwa kita adalah akan mati pasti. Cuma untungnya ya, kita tidak disampaikan kapan waktunya. Nanti aja masih lama ini, baru tahun 2023 kan kata Allah, saya nanti dicabut nyawanya usia 60 tahun. Ya, atau tahun 2070 misalnya. Tidak, Allah tidak sampai. Kenapa, Pak? Itulah kemudian supaya kita merasa bahwa jangan-jangan besok, jangan keluar dari masjid ini kemudian wafat gitu, Pak ya. Baik. Nah, ini tadi disampaikan oleh Ustaz Mahyudin ya. Sesungguhnya yang telah menetapkan. Nah, jelas Pak ya, bagian-bagiannya berapa? Ini Allah yang mendetilkan, tidak termasuk ayat-ayat mutasyabihat, Bunda. Tidak. Ayat-ayat yang diragukan tidak jelas kok. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Bahagian seorang laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Jadi jangan protes Bunda, Ayah. Ini Allah yang menetapkan, Allah yang Maha tahu.
Kita sebagai orang yang beriman, apa sikap kita, Pak? Sikap kita cuma sami'na wa atau siap Allah, saya dengar dan kami taat gitu ya. Kan saya yang bekerja, saya yang mencari nafkah, kenapa saya harus setengah gitu kan? Ini ada bab lain Bunda Ayah. Nanti ada bab berkenaan dengan pembahasan tentang hadonah. Ini juga penting. Selama ini sedikit. Jadi selama ini yang kita pahami mungkin ya, yang kita pahami bahwa ketika dua orang ya, suami dan istri cerai. Ini sekilas saja tentang hadonah. Ini di fikih ini juga ada. Hadonah itu adalah ketika dua orang, suami dan istri bercerai, membawa anak, ya terserah berapa anaknya. Misalnya anaknya masih kecil, masih usia balita, dicerai itu. Terus kemudian siapa dan bagaimana posisi kedua orang tersebut? Ayah bunda, ketika dua orang itu cerai, maka si anak wajib dibawa oleh ibunya. Kenapa? Untuk diurus, dibesarin, maaf kalau masih menyusui, disusuin, dijaga kesehatannya, dijaga pendidikannya, dijaga akidahnya. Nah terus mantan suami wajib membayar mantan istrinya. Ketika dia menyusui, ketika perlu biaya pengobatan, ketika biaya sekolah segala macam, itu adalah kewajiban harus ditunaikan oleh mantan suaminya. Kalau suaminya wafat gimana? Keluarga suaminya harus memberikan. Misalnya kebutuhan untuk membesarkan anak itu sebulan misalnya 20 juta, wajib Pak. 20 juta. Atau kemudian 2 juta, terserah berapa keharusannya. Yang penting si anak itu wajib dijaga sampai besar dan sampai si anak itu mampu untuk berdiri sendiri. Begitu. Sekarang kan enggak Pak, di Subang di kampung saya kan enggak Pak Ji. Begitu cerai udah saling musuhan. Kemudian istrinya pergi ke luar negeri cari nafkah sendiri. Kemudian si anaknya dititipkan di mertua. Dosa Pak itu kedua orang tuanya. Benar. Dosa. Itu dibahas dalam fikih juga, namanya fikhul hadonah. Lanjut dulu Pak. Jadi jelas Pak ya di sini ada kemudian jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Jelas Pak. Allah menjelaskan detil per bagian. Dan ini tidak perlu didiskusikan lagi dan tidak perlu kemudian ayo kita sepakati apakah betul bagian dari wanita itu setengah. Kita sepakati aja lah. Biar disamakan aja nggak bisa lah. Kalau begitu berarti kita termasuk orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syari'. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemutus perkara. Baik, lanjutkan. Rukun-rukun warisan. Yang pertama, jadi ada rukunnya Bapak. Rukun warisan itu yang pertama jika ada yang meninggal. Baru kemudian dibagikan warisannya. Jangan terlalu lama ya bunda. Ketika ada yang wafat ya masa berkabung sekitar 3 pekan atau 40 hari lah. Segera kemudian ditentukan dan dibagikan warisan. Minimal kemudian dibahas, dibicarakan untuk dihitung. Mau membagikannya kapan saja terserah. Ketika ada yang wafat maka bergegas. Seusai masa berkabung maka kemudian dihitung bersepakat antara keluarganya. Ada yang ngomong gini, yang konsultasi ayah bunda. Ustadz, kalau yang meninggal ayah, terus dibagikan sekarang, ibu saya yang masih ada, itu mau tinggal di mana? Mau tinggal bersama siapa? Nah ini kan pemahaman yang salah bunda. Yang benar adalah bersepakat untuk segera dihitung, disampaikan berapa bagian masing-masing ahli waris. Setelah itu bagaimana ayah atau bundanya yang masih hidup? Ya tanggung jawab anak-anaknya tuh Pak. Iya kan? Jadi jangan berpikir nanti aja dibagikannya setelah ibu wafat. Jangan Pak. Karena waktu itu bergulir bisa jadi kemudian berubah. Harta warisan yang tadinya A ya dalam kurun waktu sekian lama dibiarkan bisa jadi berkurang jadi amin. Yang menggunakannya ternyata yang memanfaatkan bukan dari haknya, kan berdosa. Jadi minimal Al-Fakir sampaikan tentang ketika ada yang meninggal bergegas untuk dihitung. Setelah dihitung masa berkabung selesai, ini saran saja, ini tidak ada ketentuannya, tapi jangan terlalu lama. Maka kemudian ada yang 10 tahun meninggal ayahnya, baru kemudian 1 tahun setelah itu, 1 tahun setelah 10 tahun itu baru meninggal ibunya, baru berbicara.
ya tentang bagaimana membagikan warisannya. Bisa jadi kemudian harta warisan itu sudah berkurang digunakan, padahal yang menggunakan bukan dari haknya. Jadi ayah bunda rahimakumullah, minimal begini. Setelah wafat dihitung saja, dihitung. Kemudian ditetapkan mana harta warisan. Setelah dihitung masing-masing mengetahui, maka kemudian setelah ditetapkan harta yang ditinggalkan almarhum ini, baru kemudian bermusyawarah. Gimana kalau yang rumah ini untuk markas kita saja nggak dibagiin ya, untuk pertemuan keluarga. Tapi di dalam rumah ini ada hak si A, si B, si C sekian ya, disepakati Pak, ditanda tangan di atas materai. Supaya kemudian nanti ketika salah seorang dari ahli waris wafat, kemudian ada anak-anaknya yang ada bukti untuk membagikan warisan itu. Yang kedua, jika harta itu ada misalnya tanah sekian, kemudian apalagi bersepakat tuh antara ahli waris, Kak, Dek, gimana kemudian kalau tanah ini kita sewakan yuk, supaya kemudian dapat menghasilkan, tapi jangan nggak usah dibagiin dulu, kita kemudian bisniskan. Nah, disewanya berapa ditetapkan misalnya 200 juta. Baru ketika kemudian mendapatkan angka dari yang akan disewakan itu, baru dibagi tuh pembayarannya. Ahli waris si A sekian bagian, sesuai dengan hitungan tadi. Jadi yang penting itu dihitung dulu ayah bunda. Baru kemudian perilakunya mau seperti apa. Ustadz, bagaimana kalau rumah dibagi ke sekarang mau dibelah-belah? Nggak usah. Caranya bagaimana? Kalau mau dibagikan, dihitung pada saat dimana mau dibagikan. Harganya berapa? Baru kemudian setelah dinominalkan, kita bagikan sesuai dengan porsi yang diterima. Insya Allah aman bunda ya. Seperti itu. Jadi bukan kemudian. Tapi ada juga misalnya, setelah wafat almarhum, berkumpul, dibagikan, dihitung sesuai dengan perhitungan di dalam syariat Islam. Setelah itu kemudian disepakati. Kata anak-anaknya, Kak, gimana kalau kemudian seperti tadi, kalau harta yang ditinggalkan ayah ini kita bagi rata aja yuk, supaya kemudian yang adik-adik kita yang perempuan kemudian kebagian juga sama-sama merasakan besarnya yang kita sepakati. Itu boleh, Pak. Asal dengan disepakati dulu berapa bagian masing-masing, kemudian kakak-kakak yang laki-laki atau saudara yang laki-laki berinfak ya untuk memberikan supaya adik-adiknya pun merasakan bagian yang sama gitu ya. Jadi pertama ada yang meninggal. Bagaimana kalau kemudian sebelum meninggal sudah bagi warisan? Tidak boleh ya. Namanya kalau sebelum ada yang wafat, harta peninggalan atau harta yang ada dibagikan namanya hadiah atau hibah. Punya anak 5 bunda, ya hartanya ada 5 rumah, udah dibagikan masing-masing 1, selesai. Diganti kemudian dengan dibuatkan sertifikat rumah masing-masing. Itu lebih indah Pak, tapi dibagikannya sebelum wafat, namanya hadiah. Nanti apa yang ditinggalkan setelah wafat? Yang ditinggalkan setelah wafat ternyata cuma motor 1. Sudah dijual motor, harganya berapa? Bagi sesuai dengan porsi masing-masing. Aman Pak. Jadi ayah bunda kalau kemudian meninggalkan harta yang banyak, kemudian ada putra, mending dibagikan sebelum wafat Pak. Disarankan begitu. Kecuali tidak punya anak. Punya anak pungut. Anak angkat. Anak pungut kayak ini aja. Anak angkat. Bagaimana kemudian sikapnya Ustaz? Bagaimana kemudian kalau saya setelah wafat, saya wasiatkan ya bahwa harta yang ditinggalkan karena saya tidak punya anak dan tidak punya ahli waris yang lain, gimana kalau saya wasiat untuk diserahkan kepada anak angkat saya? Boleh, tapi jangan lebih dari 1/3. Ya, karena wasiat itu tidak boleh, itu maksudnya wasiat. Tapi kalau si anak angkat itu tidak termasuk ahli waris, bagaimana tuh caranya? Caranya mudah Bapak, Ibu. Anak angkat seluruh harta yang tinggal kasih ke dia, bikin sertifikat. Begitu. Halal dan kemudian dikasihnya sebelum kita wafat, sehingga kemudian ketika digunakan oleh si anak itu memanfaatkan harta kita, ngalir pahalanya ke kita, Pak. Baik ketika kita masih hidup maupun setelah wafat. Ini teknis-teknis yang begini kemudian kaum muslimin sering belum memahami, tapi insya Allah
Di Cipayung kan ada MUI Cipayung insya Allah ya. Baik. Yang kedua, ada ahli waris. Ayah bunda, ketika setelah wafat, kita pada saat sebelum wafat, anak kita satu wafat. Maka ketika kita wafat, dia nggak dapat warisan. Walaupun kemudian cucunya. Makanya bergegas ketika ada harta sih enaknya dibagiin aja sama rata gitu Pak ya kepada anak-anak kita. Makanya kemudian ketika kemudian kita wafat, ada anak yang sudah wafat, dia tidak punya hak waris. Karena dia sudah meninggal. Syaratnya apa? Ketika kemudian warisan boleh dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup. Yang sudah wafat gimana? Tidak kebagian. Ya Pak ya. Nah yang ketiga yang paling penting, ada harta warisannya baru dibagi. Lah kalau kagak adanya hutang, ya dibagi juga, harus adil. Iya, ini yang penting tiga ini Pak. Kita berbicara gitu kan, tidak apa-apa, sebagai ilmu kita berpahala kok. Ustaz, boro-boro ada harta warisan, saya ngontrak Ustaz, dan sekarang masih hutang. Gimana kalau saya wafat, harus dibayar? Siapa yang bayar? Ya para pewarisnya ayah ya, para pewarisnya. Kira-kira sampai ke sini Pak, paham Pak? Siapa yang mau duluan menghitung dulu sob? Ada yang menghitung? Iya begitu, jadi sesuatu yang mudah sebetulnya, cuma belum sampai mungkin pada hari ini Pak ya. Jadi katanya, ya antara anak ahli waris berantem gara-gara karena kan tidak tahu. Sementara kita orang tuanya wajib untuk menjelaskan kepada mereka. Nah ini Pak ya, maaf ini perlu disampaikan oleh Al-Fakir. Jadi sebab-sebab warisan itu yang pertama adalah karena nasab, bukan karena nasib Pak ya. Ayah bunda pernah dengar berita di Ponorogo dan Kediri, mungkin di Cipayung, insya Allah enggak lah Pak ya. Ada para siswa yang berjumlah 250 di Kediri, Ponorogo ya, kemudian di Kediri sekitar 569 siswi meminta dispensasi untuk dinikahkan. 80%-nya kenapa? Karena sudah hamil. Siswa-siswi usia 16-17 tahun. Sementara aturan di Undang-Undang Perkawinan 19 tahun Bang Rasa ya. 19 tahun. Jadi gimana ayo? Anak-anak yang sudah hamil minta dinikahkan untuk menutupi malunya. Al-Fakir sampaikan, kenapa Neng tidak dari dulu menutupi kemaluannya? Kan repot Pak. Kalau sudah nah, makanya kemudian yang pertama, dia tidak bisa mendapatkan nasab. Ya, kenapa? Karena hamil di luar akad nikah. Kan kasihan Pak ya. Makanya itu penting bersinergi nih antara orang tua, lingkungan dan negara. Ya, negara menjembatani dengan aturan-aturan yang jelas. Anak-anak kalau ada yang hamil di luar nikah, apa kira-kira ini Pak hukumannya? Kan kalau dalam Islam dicambuk 81 deraan saja. Supaya jerah gitu kan. Tapi bagi siapa saja kemudian yang melakukannya setelah punya istri, pernah menikah, itu dihukum rajam sampai meninggal. Mau enggak kemudian seperti itu? Makanya sekarang agak susah juga, Pak Rasa. Kenapa? Tidak ada kejeraan. 250 569 siswi. Gimana gitu kan? Kalau generasi-generasi yang akan datang terlahir dengan model seperti itu. Kita sedih Pak. Di satu sisi, di Swedia sana, orang protes karena Al-Quran dibakar. Fisiknya. Tapi di sini, isinya diinjak-injak. Hukumnya diinjak-injak. Waduh, ini bahasa provokasi nih. Maaf ya. Karena faktanya begitu, ada ini mestinya. Jadi tidak kena bagian warisan ini. Kalau si anak tanpa nasab tidak diikat dengan nikah, Masya Allah. Ya,
Tidak karena bukan nasab. Jadi orang yang tidak bukan nasab itu seperti anak angkat, ya itu enggak mendapatkan warisan. Kemudian karena pernikahan yang sah dapat warisan dan dapat perwalian. Tapi pernikahan yang tidak sah, Masya Allah, gitu ya ayah bunda rahimakumullah. Cuma sayangnya kan begini, bukan sayang sih. Kita jumlah kaum muslimin di Indonesia ini sampai dengan 2015 atau mungkin sekarang udah berubah. Itu sebanyak 86,4 atau 8,6 berapa persen gitu. Jumlah kaum muslimin. Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang seperti ini, nggak akan ada lagi ya orang kemudian yang hamil di luarnya. Kenapa? Masing-masing kita menjaga. Kenapa kita menjaga? Itu kan bukan anaknya Bapak Anu. Apakah itu bukan anaknya Pak Haji Anu? Kenapa ya? Kok udah berdua-duaan? Padahal bukan mahram. Misalnya begitu Pak. Jadi masyarakat peduli gitu lah. Masyarakat peduli. Kemudian masing-masing kita sebagai keluarga di rumahnya menjaga juga. Jangan sampai kemudian anak kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak bagus. Jadi melebar kemana-mana ayah bunda. Karena ini ada ini sih. Karena pernikahan yang sah. Karena banyak kemudian orang yang nikah tidak sah gitu ya. Yaitu bagian dan jobnya pengersana Ustaz Amri. Kemudian yang ketiga adalah karena pembebasan budak. Ini di zaman dulu Pak ya. Tapi sekarang sudah tidak ada ya. Seperti halnya kemudian bagaimana Utsman atau Umar ya membebaskan Bilal bin Rabah dari cengkraman dan kekuasaan Umayyah. Baik. Ini sudah 10 menit lagi, ada syarat-syarat warisan. Oke. Ya. Warisan terjadi jika memenuhi syarat kematian si mayit atau yang mewariskan, hidupnya orang-orang yang mewarisi mengetahui arah warisan ketiadaan halangan. Jadi tidak ada halangan ya. Maksudnya ini sesuatu yang perlu disampaikan juga. Sampai jam 7 ya. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan tidak bosan karena ini untuk kepentingan kita. Oke. Ini macam-macam ahli waris, ada ashabul furud. Ada juga asobah. Ashabul furud misalnya, saya wafat, siapa ashabul furud? Istri. Kemudian ayah wafat, siapa ashabul furud? Orang tua masih ada, berarti istri, ayah, ibu. Nah, lihat anaknya ada laki-laki enggak? Kalau ada anaknya berjenis kelamin laki-laki, berarti dia asobah. Penghabis dari warisan yang kemudian terbagikan. Baik. Sekilas-sekilas saja. Nah, ini jumlah orang yang mewarisi ya bunda ya. 10 ahli waris laki-laki, ada 7 waris dari jalur perempuan. Oke. Ashabul furud. Nah, ini ashabul furud Pak ya. Ada suami, ada ayah, ada kakek, saudara laki-laki, ada istri, ada ibu, anak dan sebagainya. Nanti bisa dikopilah. Terus, nah ini jelas Pak. Al-Faqih tadi menyebutkan bahwa Allah detil menyebutkannya. Ada 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ya, disebutkan siapa aja yang kebagiannya. Begitu juga ini yang 1/4, siapa saja. Ya Pak ya. Kemudian siapa yang 1/8, maaf dilanjutkan. 1/8 siapa? Oke. Kemudian siapa yang 2/3 ya? Oke, ini nanti bisa diinikan Pak ya. Kemudian nih yang 1/3 siapa? Oke, ibu 1/3 jika tidak punya anak. Kemudian ada juga yang 1/6. 1/6 siapa? Ada ayah, ada kakek, ada ibu, kemudian ada nenek. Kemudian asobah. Penjelasan ini. Nah, Al-Faqih ingin menyampaikan ini, Pak ya. Satu aja langsung Pak ya. Nanti bisa Bapak-bapak silakan nyampaikan. Kalau saya wafat, fakta yang terjadi saya mengalami begini, boleh Pak ya. Nanti kita bisa dialog. Suami wafat, ahli waris siapa? Ada ibu 1/6, ada bapak kebetulan masih hidup. Jadi syaratnya masih hidup Pak ya. Syarat pembagian waris dan kebagian harta warisan itu adalah masih hidup. Ya, ibu 1/6, bapak 1/6, istri 1/8. Ada yang protes, Ustaz, bagaimana kalau istrinya 3? Ya 1/8 bagi 3. Ya Pak ya. Kalau istrinya 1, 1/8 juga. Kecuali tidak punya anak. Jadi 1/4. Pak ya. Insyaallah. Nah, 1/8 bagi 2. Begitu Pak Haji.
Ini ada bundanya nih, Pak Haji nih. Awas lah ya. Ya berbagi harta katanya sedekah gitu ya. Baik, kemudian anak ya, istri 1/8, anak berarti asobah Pak. Kenapa? Karena ada anak laki habis tuh. Jadi nanti yang dihitung ibu 1/6, bapak 1/6, istri 1/8, sisanya adalah anak. Karena asobah ada anak laki-laki. Ustadz bagaimana caranya itu membagi ibu 1/6, 1/6, kemudian 1/8? Kan beda penyebutnya. Ini ada caranya Pak. Nah, ini caranya. Jadi disamakan dulu penyebutnya. Ya Pak ya. Yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 8. Berapa? 24. Ya. Jadi 24 dibagi dengan tadi si 1/6. Bapak atau ibu 1/6. Jadi 24 dibagi 6, 4. Berarti 4/6. Begitupun kemudian ayah. Ayah berarti 24 dibagi 6, 4. Ya. Berarti 4 kali 1 jadi 4/6. Kemudian istri berapa? 1/8. Berarti 24 dibagi 8, 3 kali 1 berarti 3/20. Jadi sama Pak. Maka kemudian total untuk ashabul furud 11/24. Sisanya, nah sisanya untuk anak-anak, Pak ya. Jadi anak-anak seberapa? Anak-anak adalah 2/3. Kenapa 2/3? Karena anaknya kan tadi berapa Pak? Anaknya 2 ya, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. 1 anak laki-laki berarti 2. 1 kali 2 ditambah anak perempuan 1 berarti 3. Nah berarti untuk anak laki-laki adalah 2/3. Dari mana 3? Kan tadi menjumlahkan laki-laki 2, perempuan 1. Jadi untuk laki-laki 2/3 kali berapa? Kali 13. Dari mana 13 Pak? 13 itu dari sini nih. Dari 11 2/4 berarti sisanya 13/24 begitu ya. Matematik dulu berapa Bun? Kalau di udah langsung aja Pak ya. Jadi 2/3 kali sisa harta berapa aja. Ya, kemudian untuk anak perempuan 1/3 kali harta yang ditinggalkan. Baik, syaratnya apa? Ya, syaratnya adalah sebaiknya harta warisan dinominalkan supaya mudah dibagikan. Kemudian dipastikan dulu hutang dan wasiatnya ditunaikan. Baik, itu saja dah. Ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang disampaikan kurang berkenan. Kalau masih ada waktu mau pertanyaan, tafadhol, nanti kita akan coba jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.